Ada satu kutukan kalau lu pencinta horor. Gua mulai obsesi sama horor dari umur 15. 10 tahun kemudian, gua nonton Babadook, gila, suka banget sih itu. Black Phone, gila, seru juga. Substance, wah udah absolut cinema dah itu. Tapi hanya sebatas suka atau mengagumi. Dan gua nggak ngerasa takut. Padahal dulu kalau nonton horor itu pasti takutan, bahkan lihat posternya aja ketakutan. Terus makin lama terus gue nonton film horor, mau sebagus apapun itu, gak ada film horor lagi yang bisa membuat gue ngeri. Sejak 10 tahun yang lalu, hingga akhirnya gue nonton Obsession. Ya, kayak agak telat ya ngomongin ini film. Ya hipnosisnya sih, ya lu pada udah tau lah ya. Cowok naksir temennya, beli mainan kutukan, terus minta permohonan biar cewek itu cinta sama dia. Dan permohonannya dikabuli. Ya itu doang, itu ya premisnya Monkey Paw. Dan yang gue ngomongin tuh bukan kritikan. Ceritanya emang sesederhana itu, ringkas. Nggak numpuk metafora, nggak ya sok-sok deep lah. Nah itulah yang bikin gue respect banget sama film ini. Film itu debut layar lebarnya si Cary Baker. Nah ini budgetnya itu cuman di bawah $1 juta. Tapi sampai detik ini tuh udah kalau nggak salah berapa ya, 400 juta dolaran ya. Tapi menurut gue ini layak sih. Salah satu yang mau gue bahas itu teknikalnya, karena arahannya itu menurut gue fresh banget di film horor. Coba lu perhatiin deh lightingnya di scene-scene penting. Nikki itu kayak selalu ditaruh dalam gelap. Dan Bear itu selalu hampir terus-terusan kena cahaya. Karena filmnya nggak mau lu lihat monsternya. Filmnya mau lu lihat reaksi orang yang lagi ngelihat monsternya. Dan itu jauh lebih efektif. Yang lu karang selalu lebih ngeri dari apapun yang diperlihatkan. Hal sesimpel ini digunakan untuk membuat seorang cewek aja, cewek biasa nih ya, jadi terlihat seperti monster. Baker bahkan syuting film nih center compose dengan headspace yang kelebihan. Itu sengaja karena dia pengen frame-nya tuh kerasa nggak nyaman, membuat lu memperhatikan sekitarnya, kiri, kanan, atas, bawah. Pokoknya bagian kosong itu membuat lu menjadi sangat-sangat tidak nyaman. Karena ini poin gua, film ini tuh bikin gua ngerasa nggak aman di setiap scene. Padahal sampai jauh ke tengah film gak ada yang mati sama sekali. Cuman percakapan biasa aja, ngobrol-ngobrol kayak bahkan kayak skit ya, kayak skit komedi gitu. Cuman dua orang ngobrol di kamar lah atau di mobil, dan gue tegang sampai itu di kursi bioskop gue itu sampai mundur-mundur, padahal udah paling belakang gue duduknya, udah setegak-tegak ya. Dia nggak pakai gore, nggak pakai jump scare. Itu struktur dan cara film ini tuh ngelakuinnya tuh jujur sih salah satu craft horror yang paling pintar sih menurut gue. Gue bahas tuntas di video berikutnya.